Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-13, yaitu tentang pengisian SPT 1770 SS dan SPT 1770S. Oke, ya, di sini ada langsung kita contoh kasus, atau mungkin sebelumnya Ibu terangkan dulu kalau 1770, perbedaan 1770 SS dan 1770 S. 1770 SS itu atau sangat sederhana, biasanya untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya itu di bawah 60 juta setahun. Sedangkan kalau untuk yang 1770 S itu biasanya yang penghasilannya di atas 60 juta setahun dan biasanya penghasilannya lebih dari 2 sumber. Oke, lanjut ke kasus. Di sini ada contoh kasus pengisian SPT 1770 SS. Di sini ada Pak Widi Gunarso, adalah seorang karyawan swasta di Lembaga Pendidikan Bina Sarana Informatika sejak tahun 2005. Adapun data yang dimiliki Widi Gunarso untuk mengisi SPT 1770 SS tahun 2014 adalah sebagai berikut. Di sini ada nama, alamat, terus ada jabatan, ada status dan tanggungan. Ini nanti berkaitan dengan PTKP. Terus ada nomor telepon, ada NPWP, sama ada masa kerja. Selanjutnya di bagian 1 ini ada bukti potong PPh pasal 21 ya, yang diterima dari BSI, yaitu 1721 A1. Nanti Ibu kasih Excelnya. Terus yang kedua ini ada daftar harta dan kewajiban si Bapak Widi Gunarso. Di sini ada harta berupa suprafit senilai harganya 11.500.000, tahun perolehannya 2005. Terus di sini ada deposito Bank BRI, itu nominalnya 10 juta. Ini tahun perolehannya 2007. Selanjutnya yang di bawah ini adalah jenis kewajiban. Kewajiban tuh utang. Di sini ada kredit rumah dengan nilai nominalnya 116 juta. Tahun perolehannya itu 2008. Terus masa kreditnya itu 20 tahun. Berarti kalau 20 tahun itu akan lunas di 2028 ya, di tahun 2028. Berarti saat ini itu utangnya masih. Oke, kita lanjut. Dari contoh di atas, maka dimintalah untuk mengisi SPT 1770 SS. Oke, ini adalah contoh dari SPT 1770 SS. Jadi jangan lupa masukkan tahun pajaknya, yaitu 2014. Terus di sini NPWP-nya adalah NPWP Pak Widi Gunarso. Terus nama Widi Gunarso. Terus nama wajib pajaknya. Terus di bagian A-nya itu ada jumlah penghasilan bruto. Ini jumlah penghasilan brutonya itu 37.377 itu didapat nanti dari bukti potong 1721 A1 yang dari Bina Sarana Informatika. Oke, kan kalau dilihat dari sini itu penghasilannya itu tidak lebih dari 60 juta. Jadi cuma 37 juta. Oke. Selanjutnya ini ada pengurang dari PTKP. Nah, PTKP ini kan masih menggunakan PTKP yang lama, yaitu 24.300.000. Sedangkan yang terbaru adalah 54 juta. Nah, jadi nanti di soal kalian yang di latihan soal nanti soalnya sama, cuman nanti kalian rubah di PTKP-nya saja. Terus penghasilan kena pajaknya adalah 10 juta sekian. Terus pajak penghasilan terutangnya itu didapat dari 5%, karena penghasilan kena pajaknya tidak melebihi 50 juta. Jadi 5%
dikali 10.008.000. Oke, selanjutnya di sini jumlah yang dipotong pihak lain itu yang udah dipotong sama BSI itu 500. Jadi tidak ada kurang bayar maupun lebih bayar, jadi nihil. Oke, lanjut di bawah. Selanjutnya di sini ada daftar harta dan kewajiban. Di sini jumlah hartanya ada 22.500.000, itu dapat dari motor dan deposito. Sedangkan untuk kewajibannya itu ada 116 juta. Oke, selanjutnya jangan lupa ditandatangani di sini untuk SPT orang pribadi 1770 SS, 1770 maupun 1770 SS, itu batas pelaporannya adalah 3 bulan sejak tahun pajak berakhir. Kalau menggunakan tahun takwim berarti batasnya adalah bulan akhir Maret 2015. Nah, ini kebenaran dilaporkannya tanggal 20 Maret 2015. Terus jangan lupa di sini ditandatangani dan nama lengkapnya. Oke, selanjutnya ini untuk kasus pengisian SPT 1770S. Di sini ada contoh, Dwi Atmoko Pujiwijoyo adalah seorang karyawan swasta di Bina Sarana Informatika sejak tahun 1996. Adapun data yang dimiliki Dwi Atmoko untuk mengisi SPT 1770S tahun 2013 adalah sebagai berikut. Di sini ada nama, alamat, nomor telepon, jabatan, status, ini berkaitan dengan PTKP, statusnya adalah K2. Jadi K itu berarti kawin atau menikah dengan 2 orang tanggungan. Terus pangkatnya lektor, ini NPWP-nya dan masa pajaknya Januari sampai dengan Desember 2013. Selanjutnya di sini ada data penghasilan dalam beberapa bukti potong di bawah ini. Yang A, si Pak Dwi Atmoko itu mendapatkan bukti potong 1721A1 dari Bina Sarana Informatika. Yang B, mendapatkan bukti potong dari PPh pasal 21 non final karena tanggal 12 Mei 2013 si Pak Dwi Atmoko ini menjadi honorarium sebagai tim penyusun materi perkuliahan dan bendahara di Universitas Bina Nusantara. Selanjutnya, yang ke C, si Pak Dwi Atmoko itu mendapatkan bukti potong PP pasal 21 non final nomor sekian pada tanggal 4 Juli 2009 dari Universitas Trisakti untuk honorarium sebagai pembicara acara bimbingan teknis penyusunan kurikulum dan bendahara serta melakukan dan bendahara telah melakukan pemotongan PP pasal 21. Yang ke D, mendapatkan bukti potong PP pasal 21 non final nomor sekian pada tanggal 28 Agustus 2013 dari Presiden University untuk honorarium sebagai pembicara seminar internasional akuntansi dan perpajakan di Universitas Presiden. Dan bendahara telah melakukan pemotongan PP pasal 21. Nah, jadi Pak Moko itu selain mendapatkan penghasilan dari Bina Sarana Informatika, dia juga mendapatkan penghasilan lainnya dari Universitas Bina Nusantara, BINUS. Dia mendapatkan penghasilan dari Universitas Trisakti, dia mendapatkan penghasilan juga dari Presiden University. Jadi nanti bukti potongnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bukti potong penghasilan. Selanjutnya yang nomor 2 itu data penghasilan istri Pak Dwi Atmoko atau Bu Ita. Bu Ita mendapatkan bukti potong 1721A1. Berarti nanti ini kita anggapnya penghasilannya Bu Ita digabung dengan Pak Moko. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah data keluarga. Di sini nama suami, nama istri, nama anak. Anak ada 2, ada Mita sama Rifki, tanggal lahirnya dan pekerjaannya nanti kalian isi di formulir 1770S.
Terus di sini ada data harta Pak Duyatmoko. Yang pertama itu punya rumah seharga 380 juta di Jalan Dempet. Terus punya rumah kedua itu senilai 600 juta. Statusnya adalah warisan. Warisan di sini adalah berarti bukan objek pajak. Jadi kalian masukinnya ke bukan objek pajak. Selanjutnya ada perhiasan senilai 10.500.000. Terus ada deposito juga senilai 200 juta. Nah, di deposito ini ada bunga 1% per tahun. Berarti 1% itu Pak Moko mendapatkan penghasilan dari bunga deposito. Nanti bunga deposito ini akan masuk ke PPh final pasal 4 ayat 2. Nanti kalian masukin yang 2 jutanya ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dari berdasarkan data di atas, isilah SPT 1770S. Nah, untuk SPT 1770S itu isilah yang paling belakang, lampiran paling belakang. Yang pertama kita akan mengisi lampiran 2. Di sini lampiran 2 itu bagian D-nya itu daftar susunan anggota keluarga. Kalian masukin nama Pak Moko, istrinya, anaknya, tanggal lahir, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Selanjutnya nanti kewajiban atau utangnya itu kalian masukin juga. Terus harta pada akhir tahun itu kalian masukin juga. Terus ini yang bagian A-nya, lampiran 2 bagian A-nya itu tentang PPh final. Tadi kan ada penghasilan sebesar 2 juta per tahun yang dipotong PPh final 20% ya. 20%. Jadi 400.000 PPh final yang dipotongnya. Oke, selanjutnya ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Kan tadi Pak Moko itu dapat 4 bukti potong, jadi 4-4-nya nanti dimasukin ke lampiran 1 bagian C. Oke, selanjutnya di bagian B-nya ini ada penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak. Tadi kan Pak Moko ada warisan, nah warisan dimasukin ke sini, 600 juta. Selanjutnya lampiran 1 bagian A-nya. Di sini ada penghasilan lain. Penghasilan lain ini ada senilai 12 juta. Ini didapat dari penghasilan lain. Jadi Pak Moko kan tadi sebenarnya penghasilan utamanya adalah di BSI. Tapi dia punya penghasilan lainnya dari pembicara seminar, dari pemateri dan sebagainya. Nah, dari yang ketiga sumber tadi yang dari Trisakti sama University itu kalian jumlahkan. Itu namanya penghasilan lain. Kecuali yang bersifat final ya. Kalau yang final nggak dimasukin ke sini. Oke, selanjutnya isi SPT induknya. Jangan lupa tulis tahun pajak, nama, NPWP, pekerjaan, nomor telepon, dan sebagainya. Terus di bagian A-nya ini adalah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Ini diambil dari formulir 1721A1 angka 14. Kalian masukin. Terus di sini adalah penghasilan neto lainnya. Itu yang tadi 12 juta. Terus di jumlah penghasilan netonya adalah 117 juta sekian. Terus bagian B-nya adalah PTKP. Tadi kan statusnya adalah K2. Nah, kenapa kok istri bukan KI2? Karena si istrinya Pak Moko tadi kan dari penghasilannya sudah dipotong di perusahaan istrinya. Jadi Pak Moko hanya melaporkan saja sebagai PPh final, tidak perlu menambahkan penghasilannya. Oke, di sini masih pakai PTKP yang lama. Terus penghasilan kena pajaknya penghasilan neto dikurangi PTKP. Selanjutnya bagian C-nya ini adalah PPh terutang. Nah, karena di sini penghasilan kena pajaknya lebih dari 50 juta,
berarti kena 2 tarif, 5% dan 5% dan 15%. Di sini 5% itu dikali 50 juta, sisanya dikali 15 juta, terus dijumlahkan, hasilnya sekian. Selanjutnya ini jumlah PPh yang sudah dipotong atau dipotong oleh pihak lain. Ini diisi dari formulir 1770S1 kolom bagian C, kolom 7. Itu kalian lihat di kolom 7, nanti Ibu kasih itunya. Terus berarti dikurangin jumlah PPh terutang sama jumlah yang sudah dipotong oleh pihak lain. Sisanya adalah 750.000, dan ini adalah PPh yang harus dibayar sendiri oleh Pak Moko. Oke, sampai sini ini bagian F-nya, ini adalah jumlah PPh yang kurang dibayar tadi, 750 ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum wajib pajak ini melaporkan. Jadi ini tanggal 25 itu dilunasin, tanggal 25 bulan 3 itu dilunasin sama Pak Moko, terus tanggal 27-nya Pak Moko baru melaporkan. Nah, di sini ini yang bagian G-nya itu diisi, harusnya ada SSP-nya ya. Jadi 1721A1 daftar susunan keluarga sama SSP-nya itu harus ada, kan ini statusnya kurang bayar. Oke, terus ini wajib pajak, tanggal, dan ini sebagainya, jangan lupa tanda tangan. Oke, lanjut. Nah, di sini di pertemuan 13 itu berdasarkan contoh kasus pengisian 1770S dan 1770SS di atas, maka isilah menggunakan formulir kemarin yang kalian sudah cari, formulir Excel, itu dengan PTKP terbaru, yaitu yang 54 juta. Terus di sini ada 5 pilihan ganda seperti biasa. Nanti kalian kerjakan juga bareng sama Excel yang 1770 sama 1770 SS. Mungkin sekian pertemuan ke-13. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya di grup. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.